Pada kesempatan ini, saya akan menganalisa isu kesehatan di Indonesia untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah hukum dan perundangan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Clarice Tafarian Fadila, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan NIM 1001 28 2227 119. Dalam tugas ini, saya mengambil jurnal berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan di Objek Wisata Pura Tirta Empul, Tampak Siring, Gianyar, sebagai referensi saya dalam menganalisa isu kesehatan di Indonesia yang berhubungan dengan perundangan gizi dan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Makanan merupakan kebutuhan dasar utama bagi setiap manusia, karena di dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang sangat diperlukan untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, mengatur proses di dalam tubuh, perkembangbiakan, dan menghasilkan energi untuk kepentingan berbagai kegiatan dalam kehidupan. Namun di lain sisi, pangan merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di Indonesia. Problem keamanan pangan di Indonesia salah satunya terlihat dari sejumlah kasus keracunan pangan di berbagai daerah. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada tahun 2021, setidaknya terdapat kejadian luar biasa keracunan pangan atau KLBKP sebanyak 50 kasus. Secara akumulatif, pada kejadian keracunan pangan ini sebanyak 2.569 orang terpapar, 1.783 orang mengalami gejala sakit, dan 10 orang meninggal dunia. Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2013, keracunan pangan didefinisikan sebagai kesakitan yang dialami oleh seseorang dengan gejala dan tanda keracunan seperti mual, muntah, sakit tenggorokan dan pernapasan, kejang perut, diare, gangguan penglihatan, perasaan melayang, paralisis, demam, menggigil, rasa tidak enak, letih, pembengkakan kelenjar limfe, wajah memerah dan gatal-gatal akibat mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia. Penyakit yang diakibatkan pangan merupakan salah satu penyebab penting kesakitan dan kematian yang berpengaruh pada pembangunan sosioekonomi negara, termasuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Pangan yang terkontaminasi bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia berbahaya menyebabkan lebih dari 200 penyakit. Penyakit tersebut apabila tidak dilakukan pencegahan akan menimbulkan keracunan pangan yang berdampak pada timbulnya kejadian luar biasa atau KLB. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan pangan, terkhususnya pada industri rumah tangga pangan. Dewasa ini, industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha dari kalangan pengusaha kecil dan menengah, termasuk pelaku industri rumah tangga seperti yang sering ditemui yaitu industri rumah tangga pangan, yang menghasilkan berbagai jenis variasi produk seperti produk makanan rumahan yang merupakan pangan industri rumah tangga. Dalam pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, PIRT yaitu industri pangan atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan tradisional dalam kemasan atau cemilan, yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan tertentu. Namun, masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan rumahan tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan, terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Contoh nyata dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan penulis. Dari hasil survei di samping, terdapat kurang lebih sekitar 7 populasi sampel produk makanan rumahan dari produsen yang berbeda. Dari 7 sampel produk yang dipasarkan di objek wisata Pura Tirta Empul, dapat dikatakan semua dari 7 sampel produk tersebut tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, sehingga dapat dikatakan 100% produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
Dalam pasal 8 ayat 1, huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan paling baik atas barang tersebut. Jadi, pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk untuk mengupayakan agar produk yang beredar nantinya di masyarakat merupakan produk yang layak untuk diedarkan. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 30 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang label kadaluarsa pada produk dan pasal 7 huruf P UU-PK bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Memberikan informasi yang benar bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Mengenai hak-hak konsumen lebih lanjut diatur dalam pasal 4 UU-PK. Khususnya dalam pasal 4 huruf C dijelaskan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang tersebut. Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut, bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat. Cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk, agar konsumen dapat selektif memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk. Tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa pada produk yang diedarkan, khususnya produk makanan rumahan ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang diedarkan, di mana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum dikonsumsi dan kapan produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada pedagang di objek wisata Puratirta, Empul, dapat dikatakan faktor-faktor penyebab pelaku usaha produk makanan rumahan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha, di mana kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum. Dari adanya pengetahuan tentang hukum, timbul sikap ketaatan terhadap hukum. Dan pada akhirnya, timbul kepatuhan terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha belum sadar hukum 100%. Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha ini sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha, akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah, seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan hukum yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah hukum yang sedang dihadapi, di mana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana hak yang dilanggar di sini adalah hak atas informasi mengenai produk makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.